Shalom dan selamat pergantian hari bagi kita semua. Marilah teman-teman di hari yang baru ini kita kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Renungan kita pada petang hari ini diawali dengan suatu kutipan yang cukup menarik yang terdapat di dalam Testimonies for the Church volume 2, halaman 683 paragraf yang ketiga. Pena inspirasi menuliskan setiap perbuatan kebenaran akan diabadikan. Walaupun pelaku itu tidak merasa bahwa ia telah melakukan sesuatu yang baik. Teman-teman, di sini dikatakan bahwa ketika seseorang itu berbuat baik, maka perbuatan baik itu akan diabadikan. Walaupun orang tersebut tidak sadar bahwa ia sedang berbuat baik. Wow, luar biasa ya teman-teman. Tahukah kita teman-teman, bahwa perbuatan baik dan perbuatan jahat kita dicatat oleh para malaikat. Untuk apa dicatat? Mari kita membaca di dalam Pengkhotbah, pasal yang ke-12 ayat yang ke-14. Di sana dituliskan, karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Jadi nanti ada suatu pengadilan, dan setiap dari kita akan diadili. Dan kita akan diadili berdasarkan apa? Salah satunya kita akan diadili berdasarkan perbuatan kita. Entah itu baik, entah itu jahat. Makanya para malaikat mencatat perbuatan kita. Entah itu baik, entah itu jahat. Mungkin dari teman-teman ada yang bertanya, jikalau saya tidak tahu bahwa apa yang saya lakukan ini adalah dosa, apakah saya masih dituntut juga? Untuk menjawab ini, mari kita baca di dalam Lukas, pasal yang ke-12, ayat yang ke-48. Di sana dituliskan, setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Nah, jadi kalau ada sesuatu yang kita tidak tahu, ya kita tidak dituntut. Oke? Yang dituntut kepada kita adalah sesuatu yang diberikan. Sesuatu yang kita tahu. Kalau kita tidak tahu bahwa yang kita lakukan itu adalah dosa, ya tidak dituntut. Jadi pengadilan Tuhan nanti itu sangat-sangat adil. Iya kan? Kalau kita tidak tahu, ya Tuhan tidak akan tuntut. Luar biasa ya teman-teman, Tuhan kita itu Tuhan yang baik, Tuhan yang adil. Nah, mungkin kita akan berpikir, kalau banyak tahu, banyak dituntut, mending saya tidak tahu. Iya kan? Apakah benar teman-teman? Mari kita membaca di dalam Hosea, pasal yang keempat, ayat yang ke-6 teman-teman. Demikian firman Tuhan. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Kalau bahasa Inggrisnya teman-teman di KJV, My people are destroyed for lack of knowledge. Umatku binasa karena kekurangan pengetahuan. Nah, kenapa mereka bisa kekurangan pengetahuan? Dilanjutkan, because thou hast rejected knowledge. Karena engkau telah menolak pengetahuan. Nah, jadi so far teman-teman, ada dua golongan orang kekurangan pengetahuan. Golongan pertama, mereka kekurangan pengetahuan karena memang belum diberikan, belum dapat kebenaran. Ya makanya mereka tidak tahu. Dan untuk golongan seperti ini ya Tuhan tidak menuntut apa-apa, karena memang mereka tidak tahu, atau belum menerima, atau belum mengenal kebenaran. Nah, golongan kedua, mereka kekurangan pengetahuan karena apa teman-teman? Karena telah menolak pengetahuan. Karena telah menolak kebenaran, mereka kekurangan pengetahuan. Nah, untuk golongan kedua ini teman-teman, mereka akan dituntut. Karena dikatakan, My people are destroyed for lack of knowledge. Umatku binasa karena kekurangan pengetahuan. Jadi, kalau kita berpikir bahwa
Banyak tahu, nanti banyak dituntut. Lebih baik saya tidak tahu, nanti tidak banyak dituntut. Nah, sebenarnya seperti ini kita harus perhatikan lagi. Tidak tahunya karena apa? Karena memang belum dapat kebenaran, atau karena menolak kebenaran, jadi dia tidak tahu. Itu dua hal yang berbeda, teman-teman. Karena kalau kita tidak tahu banyak karena kita telah menolak kebenaran, kita juga akan dituntut. Kita juga akan dibinasakan, teman-teman. Pelajaran yang kita bisa dapatkan hari ini adalah jangan kita takut. Ya, jangan kita takut belajar kebenaran. Karena kalau kita berpikir, saya tahu banyak, nanti dituntut banyak, jadi saya tidak belajar kebenaran, kita akan dituntut. Karena kita punya kesempatan untuk belajar kebenaran, tetapi kita tidak mau. Nah, golongan orang seperti ini pun akan dituntut. Jadi lebih baik kita belajar kebenaran. Ya, jangan kita takut. Mungkin kita tidak langsung menerapkan kebenaran itu. Itu tidak apa-apa, teman-teman. Semua adalah proses. Semua proses. Tidak ada pohon yang langsung berbuah. Oke? Tidak ada pohon yang langsung berbuah. Semua dari mungkin biji, lalu dia bertunas. Tetapi beda ceritanya, teman-teman. Kalau kita langsung menolak kebenaran. Tuhan nggak bisa bantu kita. Karena pertama-tama kita sudah tolak kebenaran itu. Jadi lebih baik kita terima kebenaran itu, walaupun masih sulit, tapi Tuhan akan bantu kita. Tuhan akan merubah hati kita, perlahan demi perlahan Roh Kudus akan membantu kita untuk menuruti segala perintah Tuhan. Kiranya renungan kita pada petang hari ini boleh mengingatkan kita bahwa suatu saat nanti setiap dari kita akan menghadapi tahta pengadilan Tuhan. Dan kita akan dihakimi berdasarkan apa yang kita sudah lakukan. Entah itu baik, entah itu jahat. Jadi teman-teman, selama kita masih bisa ada kesempatan untuk berbuat baik, mari kita memilih untuk berbuat baik. Dan ketika kita masih ada kesempatan untuk belajar kebenaran, untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi, mari kita terima kesempatan itu, dan pada akhirnya pun Tuhan akan sanggupkan kita untuk melakukan kebenaran tersebut. Demikianlah renungan kita pada petang hari ini. Selamat pergantian hari dan Tuhan memberkati kita semua. Amin.